Oke, halo semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini aku Danis dari S1 Ilmu Lingkungan UNS angkatan 2024. Di sini aku akan membuatkan sebuah tutorial lah, yang mana akan menjawab tantangan atau hambatan teman-teman mengenai penghitungan skala untuk pembuatan peta tematik. Nah, dan sebelum itu kita akan menggunakan ini. Di sini kita akan menggunakan rumus complexity of terrain, yang mana akan digunakan yang ini. Nah, di dalamnya itu nanti kita perlu menghitung pixel, kemudian SN ini merupakan skala akhir. Nah, mungkin langsung saja kita ke tutorialnya karena ini akan dibuat singkat saja. Oke, jadi buat pertama teman-teman perlu masuk dulu ke Gigisnya ya. Nah, di Gigis ini kalau teman-teman kasusnya pakai Pandeglang, dipastikan sudah memiliki SHP kabupaten. Kalau teman-teman pakainya kasusnya kabupaten, pastikan teman-teman udah punya data SHP kabupaten seluruh Indonesia. Kemudian diklik. Harusnya teman-teman udah tahu lah ya diklik gimana. Oke, seperti ini. Nah, jadi teman-teman buat pertama kali kita perlu banget untuk menghitung ini. Nah, di sini kan ada A ini. Di sini maksudnya adalah luas area studi, yang mana teman-teman harus tahu dulu luas area studi kalian itu seberapa. Nah, jadi di sini kasusku menggunakan ini ya, Kabupaten Pandeglang. Nah, ini awalnya udah tak klik nih. Nah, nanti terus kalian teman-teman masuk ke open atribut tabel. Nah, di sini udah ada ya luas, tapi aku akan nyontohin caranya gimana. Jadi pencet ini dulu, kemudian kalkulator. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan luas. Terus di sini desimal aja, di sini pakai area. Ya, ini geometri, pastikan pakai yang geometri ya. Di situ oke. Nah, di sini karena sebelumnya aku sudah ngitung ya, jadi tadi terhitungnya error karena udah ngitung. Nah, di sini udah ada nih. Nah, pertama kita udah dapat luasnya, oke. Buat luas kita clear. Nah, berikutnya yang agak tricky adalah waktu kita masukin panjang kontur, yang mana panjang kontur ini diperlukan buat penghitungan yang Nah, buat penghitungan yang L ini. Nah, L di sini atau yang ini konteksnya itu merupakan panjang kontur. Jadi teman-teman perlu tahu panjang kontur dari wilayah studi teman-teman itu seberapa. Nah, kalau dari aku, kita perlu dulu download ke Demnas. Nah, anggap aja ini udah dimasukin. Nah, kayak gini nih. Nah, terus teman-teman harus klik nih Demnasnya biar jadi kayak gini. Nah, ini udah keklik ke area teman-teman ya. Caranya gimana? Oke, caranya tuh teman-teman kita checklist dulu yang ini, kita select raster, kita ke ini. Klik raster by mass layer. Pastikan yang atas ini merupakan Demnas secara utuhnya. Terus buat mass layernya di kabupaten atau kecamatan yang bakal teman-teman pakai. Nah, di sini tadi aku udah ngeklik Kabupaten Pandeglang. Terserah mau di save apa enggak. Terus di run, anggap aja kita udah nge-run ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, nah gini. Nah, berikutnya teman-teman perlu masuk ke processing toolbox di kanan ini, masuk ke GDAL, raster extraction, terus kontur. Nah, kontur di sini pastikan inputnya itu pakai yang udah udah kalian klik ya, yang mana bebas mau kecamatan atau kabupaten. Di sini kasus ke kabupaten yang udah aku klik di sini. Jadinya kita pakai klik. Nah, kemudian yang agak rumit adalah di sini. Di sini ini kalau misalnya angka interval kalian semakin kecil, nantinya akan semakin banyak garisnya. Semakin banyak garisnya berarti nanti akan dapat membuat skala teman-teman itu angkanya itu semakin kecil, jadi lebih zoom. Kalau tidak salah begitu. Nanti mungkin teman-teman bisa coba. Jadi aku coba jelasin dulu ya. Interval di sini itu maksudnya itu jarak antar garis. Nah, misal interval 10. Tapi kalau semakin kecil angka nanti processingnya bakal lama teman-teman. Jadi menyesuaikan kemampuan laptop aja. Oke, di sini udah aku klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini buat kontur. Aku mungkin aku buat dulu warnanya ya. Nah, ya teman-teman lihat ya di sini konturnya tuh banyak banget. Kalau semakin kecil angka semakin banyak nih garis-garisnya. Jadi maksudnya interval itu merupakan jarak antar konturnya. Jadi ini kan padat banget. Nah, ini bikin garisnya banyak dan processingnya berat. Nah,
Dan ini nanti bakal mempengaruhi ke ukuran skala. Kan teman-teman nanti bisa lihat di sini di open atribut tabel. Nah, ini banyak banget ini bagian atas ini. Nah, karena dengan ukuran yang segitu banyaknya itu akan mempengaruhi skala. Jadi di sini sebelumnya aku udah pakai yang skala 60 ya, karena yang cocok 50, karena yang cocok buat tempatku itu 50. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jaraknya tidak sepadat yang tadi. Jadi ini tergantung pada elevasi atau tadi ya interval teman-teman. Nah, tapi ini kalian belum bisa dapat buat menjawab ini, belum bisa buat menjawab L ini. Jadi teman-teman perlu masukin lagi ke atribut tabel. Salah. Mana ya? Nah, ini. Masuk ke atribut tabel. Nah, di sini teman-teman perlu nyari lengthnya ini. Mungkin karena di sini udah ada, mungkin bakal error kayak tadi, tapi bakal aku tunjukin. Jadi teman-teman harus pencet pensil ini dulu, toggle editing, masuk ke kalkulator, create new file, field, habis itu panjang atau length terserah, penamaannya bebas. Di sini kita pakai desimal, terus di sini kita pakainya beda ya. Kalau tadi kan kita ada, kalau ini kita pakai length. Pastikan yang di geometri yang dollar line ini, kemudian oke. Oke, nah di sini kita udah dapat nih panjangnya seberapa. Nah, tahapan berikutnya merupakan tahap penghitungan. Untuk menghitungnya gimana, kita perlu download dulu nih filenya ini. Nah, buat downloadnya teman-teman kalau ngopi semuanya ini bakal sulit. Nah, kayak gini bakal sulit. Jadi saran dari aku adalah Oke. Nah, teman-teman bisa dengan ini, kalian teman-teman klik kanan, export, save feature as. Nah, buat formatnya ini diubah ke XLS ini, karena nanti bakal diubah ke spreadsheet. Nah, di sini buat penyimpanannya terserah mau teman-teman simpan di mana. Mungkin di sini aku langsung lanjut ke tahapan penghitungan. Nah, oke, di sini merupakan hasil download teman-teman, yang mana nanti panjang konturnya ini ada panjang banget sampai ke bawah. Kalau kasusku ya, karena di tempat kabupaten di sini ada ya segini 2142. Nah, tahapan berikutnya adalah menghitung panjang totalnya ini. Panjangnya ini dihitung menggunakan ya rumus umumnya lah, sum, yang mana semua panjang ini diukur, kita dapat panjang sekian. Luas daerah yang tadi jangan lupa dimasukkan juga. Nah, kemudian tahapan pertama kita ngitung pixel dulu. Pixel itu di sini, yang ini. Nah, ini dulu. Nah, pixelnya ini merupakan F6. F6 itu berarti luas daerah. Luas daerah dibagi 2 kali panjang kontur. Aku mendapatkan hasil sekian. Oke. Kemudian untuk skala, kita bagi dengan pixel tadi kita bagi dengan 0,0005. 0,005 ini didapat dari yang ini. Tapi di sini kita mau mencari skala NSN-nya, jadi kita tukar, jadi kita pindah ruas kayak gitu ya teman-teman, paham ya. Nah, dapatlah skala segini. Nah, kemudian ini kan angkanya terlalu spesifik ya, buat masukin ke peta kita perlu disimpelkan lah gampangnya. Jadi di sini aku bisa pakai 650.000, 1:650.000. Nah, sekarang kita cek apakah kalau kita masukin ke layout udah benar. Nah, dalam kasusku di sini buat 1:650 udah cukup. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya angkanya belum mencukupi, berarti nanti teman-teman mengubahnya itu di bagian yang tadi, yang interval tadi, yang lewat sini kan. Nah, ini yang teman-teman ubah. Kalau semakin kecil, berarti nanti panjangnya semakin panjang, berarti skalanya angkanya semakin kecil. Jadi nanti gambarnya akan semakin ngezoom gitu. Atau barangkali mungkin aku salah, mungkin teman-teman bisa coba, karena jujur pada awalnya aku nggak langsung dapat di 50, aku nyoba di 25 nanti terlalu ngezoom, terus aku sempat coba di 80 terlalu kecil, dan aku pasnya di 50. Oke, mungkin itu aja video dari aku. Jangan lupa like, comment, subscribe,
terserah kalian mau komen apa aja, dan kalau ada kebingungan tolong tanyakan ke asprak kalian, karena aku bukan asprak kalian, dan barangkali kalau mau tetap tanya-tanya ke aku bisa aja, tapi mungkin belum, karena aku bukan ahlinya ya, jadi mungkin bakal ya menjawab sebisa aku aja. Oke, terima kasih semuanya, selamat tinggal.